Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 18. Sreng. Tuti mengeluarkan senjata tajam, berupa pisau dari saku celananya. Kerumunan tadi pun membubarkan diri. Melihat kesempatan yang bagus, Tuti segera berlari melayangkan pisau, yang ia genggam dengan erat. Penjaga yang melihatnya dari kejauhan segera berlari, ia harus segera menghentikan aksi nekat Tuti. "Bu Laras, awas!" Pekik Satpam berteriak. Mendengar teriakan Satpam, sontak Nando langsung menatap ke belakang, dia tersentak melihat aksi Tuti. Dengan cepat, Nando mendorong Laras masuk ke dalam bersama Meli. Sementara dia merebut paksa pisau yang ada di genggaman Tuti. Terjadi pemberontakan dari Tuti, dia menendang-nendang kakinya berteriak memanggil nama Laras. Tangan Nando mengeluarkan saus segar, yang menetes ke permukaan lantai. Satpam segera menarik tubuh Tuti menjauh, meskipun dia memberontak hebat. Melihat Tuti sudah diamankan, Laras kembali keluar menghampiri Nando, yang tengah menahan sakit di tangannya. "Ya Allah, Nando!" Laras menarik tangan Nando melihat lukanya. Bisa diperkirakan pisaunya tajam, sampai saus terus mengalir dari telapak tangan Nando. "Kita ke rumah sakit." "Mel, siapkan mobilnya," titah Laras pada Meli. "Tidak usah, Ras. Tidak perlu harus pergi ke rumah sakit, dia masih bisa mengobatinya sendiri." "Itu tangannya luka loh, Nando." Cemas Laras. "Alah, dikit doang kok. Lagian ada kotak obat juga di mobil. Jadinya tinggal dibersihin kasih obat merah, beres deh," ucap Nando dengan santainya. "Ya sudah, aku obati di dalam," ucap Laras, dia mengajak Nando masuk. "Bu, jadi gak ke rumah sakitnya?" tanya Meli melongo. "Nggak jadi, Mel." Nando bilang, tinggal dibersihin terus dikasih obat merah. "Aku sih yes aja, jadi gak perlu ngeluarin biaya buat bayar rumah sakit," jawab Laras polos. Perhitungan sekali kau ini," decak Nando nyungir. "Maklum, janda punya tanggungan," gurau Laras, yang ditanggapi dengan kekahan kecil dari mulut Nando. Meli pun ikut terkekeh. Terkadang, ucapan yang keluar dari mulut majikannya itu santai tapi lucu. Laras mendudukkan Nando di salah satu meja pengunjung, dia meminta Meli mengambilkan kotak obat. "Setiap kali kesini kau itu terluka, demen banget bang ngeluarin saos," celetuk Laras asal. "Biasalah, lelaki banyak aksi. Bukannya bilang terima kasih udah ditolongin, dasar dodol," gerutu Nando garuk-garuk. "Dodol? Enak dong, apalagi yang bawah, hahaha. By the way, makasih ya udah nolongin Neng Laras yang cantik ini. Kalau gak ada, Nando mah, gak tahu deh bakal kayak gimana," goda Laras centil. "Anjir, geli banget dengernya." Nando bergidik ngeri, saat Laras memanggilnya dengan sebutan AA. Apalagi dengan nyebut dodol bawah. Laras pun terkekeh melihat ekspresi Nando. Tak berselang lama Meli membawa kotak obatnya. Laras mengambilnya dan mulai mengobati luka Nando. Dari kejauhan, seseorang melihat interaksi antara Laras dan Nando. Seketika rasa panas menjalari seluruh badannya. Dia adalah Haiman, dia berniat mengajak Laras makan siang bersama. Sialnya, dia menyaksikan Laras tertawa lebar bersama pria lain selain dirinya. "Senja, maafkan aku. Sepertinya, aku mulai menyukai wanita lain selain dirimu. Aku merasakan cemburu saat melihat Laras bersama orang lain. Apa aku masih berhak untuk jatuh cinta?" gumam Aiman membatin. Netra Laras tak sengaja menangkap sosok Aiman yang tengah berdiri di dekat pintu. Laras bangkit dari duduknya, lalu menghampiri Aiman. "Mas Aiman," panggil Laras. Aiman mengulas senyumnya, semakin Laras mendekat semakin tak karuan pula perasaannya. "Please, jangan gugup. Bersikap biasa saja, Aiman, jangan bikin malu ya." Batin Aiman meracau sendiri. Seret. Kaki Laras tersandung membuat tubuhnya terhuyung. Dengan sigap, Aiman menangkap tubuh Laras. "Hah? Ya Allah,
Kaget banget. Laras memegangi dadanya yang bergemuruh karena terkejut. Hati-hati, Ras, ucap Aiman. Dari kejauhan, Nando melihat Laras terjatuh dan ia pun hendak bangkit dari duduknya. Tetapi melihat Aiman menangkap tubuh Laras, Nando pun mengurungkan niatnya. Sebagai sesama lelaki, Nando bisa menilai dari tatapan Aiman, bahwa pria itu menaruh hati pada Laras. Sorry ye, gue bakalan deketin Laras secara ugal-ugalan, batin Nando membuncah. Iya, Mas, makasih ya udah nolongin aku. Maklum ya, suka ceroboh kalau lihat cowok ganteng. Ucap Laras cengengesan. Apa? Ganteng? Laras bilang aku ganteng? Ah, senangnya. Batin Aiman jingkrak-jingkrak. Aiman memalingkan wajahnya yang salah tingkah. Dia berdehem, mencoba menetralkan degup jantungnya. Kening Laras mengernyit melihat tingkah Aiman, ia mengendikan bahunya mencoba untuk bodoh amat. Saya tahu kalau saya ini ganteng. Tapi gak sampai segitunya. Sampai kamu tersandung kayak gitu, Ras. Ucap Aiman dengan percaya dirinya. Hah? Maaf, Mas. Tapi aku bilang ganteng tuh sama bule, yang baru aja masuk di belakang Mas. Ucap Laras kikuk. Duar. Hilang sudah rasa percaya diri Aiman. Rasanya ia ingin menghilang dari hadapan Laras, kalau bisa menghilang dari bumi. Iya aku kira. Sudahlah. Jangan dibahas lagi. Aiman sudah tak mampu berkata apa-apa lagi. Mas, mau makan siang di sini? Tanya Laras. Aiman menganggukkan kepalanya pelan. Laras mengajak Aiman untuk ikut bergabung bersama Nando. Entahlah, Aiman rasanya malas duduk satu meja bertiga dengan Nando. Sama halnya dengan Aiman, Nando pula membuang nafasnya kasar. Nando, kau juga di sini? Tanya Aiman basa-basi, sebelum mendudukkan tubuhnya. Loh, kenapa tangannya? Apa mengacau lagi? Tanya Aiman lagi, saat melihat tangan Nando dibungkus menggunakan perban. Kau pikir aku datang hanya untuk mengacau? Coba lihat di sekelilingmu, apa ada tempat yang berantakan? Ketus Nando. Enak saja pria yang berstatus duda ini menuduhnya. Kok gitu jawabnya, Nando? Mas Aiman kan cuma nanya. Gini loh, Mas. Tadi mantan mertua aku datang lagi sama mantan suamiku. Mereka minta harta mereka dikembalikan. Tentu saja aku menolaknya. Gak taunya tuh nenek peot malah mau celakain aku. Dia nyerang ke arah aku sambil bawa pisau. Untung ada Nando yang nolongin aku. Jelas Laras, dia menceritakan kejadiannya. Ya Allah, kenapa gak telepon aku sih, Ras? Ada yang luka gak? Mana yang sakit? Cecar Aiman seraya memeriksa kondisi tubuh Laras. Takutnya wanita itu terluka. Enggak kok, Mas. Cuman kaget aja, kan udah ada Nando tadi yang nolongin aku. Ucap Laras meyakinkan. Aiman menghela nafasnya lega. Dia sangat tahu bagaimana watak mantan ibu mertua dan suami Laras. Kalian mau pesan apa? Biar aku pesenin. Tanya Laras pada Nando dan Aiman. Aku seperti biasa aja. Jawab Aiman. Seperti biasa. Jadi, si duda ini sering makan di sini? Wah gak bisa dibiarin ini, batin Nando berontak. Stik ada kan? Tanya Nando. Ada, jawab Laras cepat. Ya sudah, aku mau steak satu sama jus jeruknya satu. Ucap Nando. Gak pesan makanan kayak kemarin, tah? Goda Laras meledek. Udah buruan pesenin aja. Desak Nando. Laras terkekeh melihat raut wajah jengkel Nando. Dia memanggil salah seorang karyawannya untuk mencatat beberapa pesanannya. Gerak-gerik Laras tak luput dari pandangan kedua pria yang berada satu meja dengannya. Tetapi Laras sama sekali tidak menyadarinya. Tak berselang lama, dua karyawan membawakan beberapa makanan yang disajikan di atas meja. Dari tampilannya saja sudah terlihat menggiurkan, apalagi cita rasanya, bagaikan candu bagi mulut dan perut. Saat hendak makan, telepon Laras berdering menandakan adanya panggilan masuk. Sendok yang sudah mengambang ke udara pun kembali diturunkan.
ia meraih HP-nya dan menjawab panggilannya. Baiklah, sampaikan pada langit, setelah makan siang ibu ke sana. Tut! Laras mematikan panggilannya, dia langsung menaruh HP-nya dan menyantap makanannya. Siapa? Ras? Apa dari sekolah? Tanya Aiman. Iya, Mas. Selesai makan nanti, aku mau menjemput langit. Katanya gurunya ada rapat, jadinya pulang lebih cepat, jawab Laras sambil menyiapkan makanannya. Boleh aku ikut? Tanya Aiman lagi. Aku juga mau ikut, mau ketemu sama Simbul. Seru Nando tak mau kalah. Enggak, kamu pulang saja, tanganmu itu terluka. Sebelum aku menjemput langit, aku akan mengantarkanmu pulang. Tolak Laras pada Nando. Aku bisa bawa mobil sendiri, ucap Nando. Jangan membantah. Tegas Laras. Nando pun mengatupkan kembali mulutnya, dan menguncinya dengan rapat. Sedangkan Aiman menyembunyikan senyumnya, melihat ekspresi Nando yang agak kuciwa. Syukurin, batin Aiman bersorak ria. Selesai makan siang, Laras mengantarkan Nando ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Nando hanya mengeluarkan suaranya jika memang diperlukan saja. Dari arah depan, Aiman mengemudikan mobil milik Nando. Kondisi tangan Nando yang terbungkus perban, tidak memungkinkan untuk menyetir, padahal Nando sendiri tidak masalah jika harus mengemudi sendirian. Saat makan siang pun, Nando hanya memberengut kesal. Karena ia sudah membayangkan Laras akan menyuapinya, tapi semua bayangannya sirna, karena Aiman yang menggantikannya. Awas aja tuh Duda, gue sunat lagi tahu rasa loh. Batin Nando kesal. Kondisi Nando sudah berangsur pulih. Kedua orang tuanya pun membebaskan putra sematawayangnya itu, pergi kemanapun yang ia mau. Dari kejauhan pun Rafli tetap memantau putranya. Sesampainya di rumah megah dengan pagar menjulang. Laras memarkirkan mobilnya di halaman luas, dengan air mancur di tengah-tengahnya. Laras berdecak kagum, melihat desain rumah yang unik dan juga cantik. Aiman mengetuk kaca mobil Laras, meminta Nando turun. Tok tok tok. Turun, udah sampai nih. Ucap Aiman. Nando menurunkan kaca mobilnya, dia menyembulkan kepalanya dengan wajah songongnya. Ogah. Ketus Nando. Turun, Nando. Kasihan langit pasti nungguin di sekolah, udah dianterin pulang ngelunjak pula. Kesal Aiman, lama-kelamaan kesabarannya menipis, menghadapi orang gila seperti Nando. Kalian ini dari restoran ribut mulu deh, udah cepetan, Nando turun. Tegas Laras. Akhirnya senyum mengembang terbit seri bibir Aiman. Nando akhirnya turun dari dalam mobilnya dengan wajah ditekuk. Aiman segera masuk ke dalam mobil, dan menyuruh Laras duduk di samping kemudinya. Ras, gak mampir dulu? Tanya Nando basa-basi, dia tak ingin Laras pergi begitu saja. Karena masih ingin menikmati banyak waktu dengannya. Maaf ya, aku gak bisa mampir. Sampaikan salamku pada Tante Alfi, lain kali aku mampir sama langit. Ucap Laras cepat. Ya sudah, hati-hati di jalannya. Kalau tuh Duda gangguin, lapor sama Babang Nando. Ucap Nando, menunjuk Aiman dengan memajukan dagunya. Iya, baik. Laras melambaikan tangannya, begitu Aiman memundurkan mobilnya. Nando membalas lambaian tangan Laras, Alfi keluar dari dalam rumahnya menghampiri Nando. Pelayan memberitahukan dirinya, bahwasannya sang putra diantar pulang oleh orang lain. Alfi khawatir Nando kembali kambuh. Meskipun sudah dinyatakan membaik, belum tentu putranya itu sembuh 100%. Nando, kamu gak apa-apa kan, nak? Tanya Alfi khawatir. Gak apa-apa kok, Mam. Emangnya kenapa? Nando mengernyitkan dahinya, saat mendapati wajah khawatir ibunya. Netra Alfi tertuju pada tangan putranya, seingatnya luka di tangan Nando sudah sembuh. Tetapi sekarang, tangan itu kembali dibalut perban. Tangan kamu kenapa? Kamu gak bikin kekacauan lagi kan? Cecar Alfi menyelidik. Ya Allah, Nando udah sehat, Mam. Nanti aku jelasin semuanya. Sekarang Nando lagi bete. Nando merangkul bahu ibunya, membawanya masuk ke dalam rumah. Aiman dan Laras sudah sampai di area sekolah. Laras keluar dari dalam mobilnya,
berjalan menghampiri langit dan juga gurunya, yang tengah berdiri, tak jauh dari gerbang. "Selamat siang, Bu." Sapa Laras tersenyum. "Selamat siang juga, Bu Laras." Balas guru yang mendampingi langit. "Ibu." Gerak. Langit memeluk ibunya, matanya berkaca-kaca dengan wajah memerah. Laras berjongkok, mensejajarkan tubuhnya dengan langit. Ditatapnya wajah langit dengan mata yang sudah mengembun, hanya sekali kedip saja bisa dipastikan air matanya akan luruh saat itu juga. "Anak ibu kenapa, Hem?" tanya Laras kaget. "Mohon maaf sebelumnya. Tadi saat menunggu ibu datang, ada beberapa anak yang menceritakan orang tuanya. Saat mereka bertanya, kenapa langit tidak pernah diantar oleh ayahnya, membuat langit sedih. Ada juga beberapa anak yang mengejek langit. Saya sebagai guru di sini, mewakili para murid yang mengejek langit, meminta maaf sebesar-besarnya. Saya sudah menegur anak-anaknya, dan juga membicarakannya dengan orang tua bersangkutan, demi kenyaman langit di sekolah." Ucap guru langit dengan sopan. Laras menanggapi permintaan maaf dari guru langit dengan tersenyum. Ia sudah menduga hal ini pasti akan terjadi. Sebagian banyak murid di sekolah ini, diantar oleh orang tuanya masing-masing, wajar saja jika langit pula merasa sedih. "Tidak apa-apa, Bu. Saya memakluminya. Lagi pula mereka masih anak kecil, yang pastinya tidak begitu paham apa yang diucapkannya itu menyakiti. Atau tidaknya pada orang lain." Ucap Laras tegas. Setelah berpamitan dan membawa putranya masuk ke dalam mobil. Langit memekik kegirangan, saat mendapati Aiman tengah duduk di kursi kemudi. Langit memeluk Aiman dari arah belakang, keduanya nampak akur bak seorang ayah dan anaknya. Hati Laras begitu nyeri saat mengetahui anaknya diejek. Tetapi ia berusaha tetap tegar di hadapan langit, agar anaknya itu tidak semakin sedih. "Om Superman!" Pekik langit berteriak. "Wah, jagoan om makin ganteng aja. Tapi kok, mukanya basah gitu? Jagoan om, lagi sedih ya?" Tanya Aiman saat membalikkan tubuhnya, melihat ke arah belakang. Langit pun membisikkan sesuatu di telinga Aiman. Laras yang penasaran mendekatkan kupingnya, agar bisa mendengar bisikan tersebut. "Ih, ibu jangan nguping. Ini urusan laki-laki, ibu kan perempuan jadi tidak boleh tahu." Bersambung.